Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa di video perkuliahan kecerdasan tiruan di pertemuan ke-9, yaitu akan membahas tentang konsep sistem pakar. Ya. Jadi mulai pertemuan kali ini sampai nanti menjelang UAS kita akan membahas tentang sistem pakar yang merupakan salah satu cabang dari kecerdasan tiruan. Jadi sistem pakar ini merupakan cabang dari AI atau kecerdasan tiruan yang cukup tua. Ya. Dia mulai dikembangkan pada pertengahan tahun 1960. Ya. Sistem pakar ini berasal dari istilah Knowledge-Based Expert System. Ya. Dia menggunakan pengetahuan seorang pakar yang dimasukkan ke dalam komputer. Ya. Walaupun namanya sistem pakar, tapi dia bisa juga digunakan oleh non-pakar atau user biasa. Ya. Dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan pakarnya bisa menggunakannya untuk sebagai knowledge assistant atau asisten pengetahuan, karena dia bisa mengentry pengetahuan ke dalam sistem. Sedangkan pakar akan menggunakannya sebagai media konsultasi. Nah, contoh sistem pakar sudah ada sebelumnya. Yang klasik adalah yang pertama MySim. Ya, MySim itu digunakan untuk diagnosis penyakit. Ya. Kemudian ada Dendral. Dendral ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul campuran yang tidak dikenal. Kemudian ada XCON dan Excel, itu digunakan untuk membantu konfigurasi sistem komputer besar. Ya. Jadi bisa kalau ada komputer besar, misalnya ada masalah, ya, bisa dikonsultasikan dengan XCON dan Excel ini. Ya. Kemudian ada Shopee. Shopee di sini bukan ini ya, bukan Shopee belanja online, tapi Shopee di sini maksudnya adalah untuk sistem pakar untuk analisa sirkuit elektronik. Ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tentang sirkuit elektronik, bisa konsultasikan dengan namanya Shopee ini. Ya. Kemudian ada Prospektor. Ini digunakan untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Deposit ini adalah pada bidang geologi. Ya. Jadi kalau misalnya kalian adalah seorang geolog, lalu kalian mau cari deposit, maka bisa menggunakan Prospektor ini. Ya. Kemudian ada Folio. Folio ini digunakan untuk membantu memberi keputusan manajer dalam stok dan investasi. Ya. Ini biasanya digunakan untuk kalau yang main saham misalnya, Folio ini. Ya. Kemudian ada Delta. Delta ini digunakan untuk pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Ya. Nah, sistem pakar ada manfaat dan kelebihannya. Ya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas dari sistemnya. Kemudian yang kedua, bisa digunakan untuk membuat seorang yang awam bekerja selayaknya seorang pakar. Ya, karena komputer itu dia tidak akan tidak akan cacat lah begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, dia bisa digunakan sebagai peningkatan kualitas. Ya. Kemudian sistem pakar itu mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang, ya, karena dia datanya sudah diikut oleh pakar sebelumnya. Ya. Kemudian sistem pakar itu dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya sekalipun, jadi dia bisa digunakan di kondisi apapun. Ya. Kemudian sistem pakar itu tentu saja akan memudahkan akses pengetahuan pakar, karena belum tentu pakarnya ada di dekat kita. Ya. Dengan menggunakan komputer, maka kita bisa mengakses pengetahuan pakar tersebut. Sistem pakar itu ada. Ya. Kemudian sistem pakar itu akan meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Nah, kemudian sistem pakar itu mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap sekalipun atau tidak pasti. Jadi tidak perlu ada kelengkapan atau kepastian informasi. Komputer bisa memprediksi sendiri. Ya. Lalu sistem pakar itu dapat digunakan sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Ya, jadi kalau ada pelatihan bisa dilengkapi dengan sistem pakar. Ya, jadi ada pakar, ada sistem pakar, nggak masalah. Ya. Dan terakhir, dia bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di samping kelebihan tadi, sistem pakar pun ada kekurangannya karena sistem pakar dibuat oleh manusia, ya, bukan ada sendirinya. Ya. Sistem pakar itu dia butuh biayanya sangat mahal untuk membuat dan memeliharanya. Maksudnya apa? Untuk memanggil pakar untuk mengentry pengetahuan barunya, dia butuh biaya yang tidak sedikit, ya, maka dia sangat mahal.
Sistem pakar itu relatif sulit untuk dikembangkan karena ya tadi itu dia belum tentu pakarnya ada atau pakarnya sudah tidak ada lagi ya. Dan sistem pakar itu karena dia komputer maka dia tidak 100% benar-benar ya. Karena sekali lagi tergantung dari pakarnya, apakah dia mengerti pengetahuan yang lama atau pengetahuan baru ya, seperti itu. Nah, perbandingan dari sistem profesional dan sistem pakar itu ya ada beberapa. Yang pertama itu kalau dalam sistem profesional itu informasi dan pemrosesannya itu biasanya digabungkan dalam suatu program ya. Sedangkan dalam sistem pakar itu basis pengetahuannya itu dipisahkan secara jelas dengan mekanisme inferensi ya. Kalau sistem profesional itu programnya tidak membuat kesalahan, tapi kalau dalam sistem pakar itu bisa jadi programnya bisa berbuat kesalahan. Ya. Kemudian dalam sistem profesional itu biasanya tidak menjelaskan sebab input itu diperlukan atau bagaimana output itu dihasilkan. Ya. Sedangkan dalam sistem pakar itu penjelasan merupakan bagian yang paling penting. Ya. Dalam sistem profesional itu perubahan programnya cukup sulit ya. Sedangkan dalam sistem pakar perubahan aturannya itu mudah dilakukan ya, karena biasanya sistem pakar itu open source ya. Kemudian sistem profesional itu hanya bisa beroperasi kalau sudah lengkap atau selesai. Sedangkan kalau sistem pakar dia bisa beroperasi walaupun aturannya sedikit ya. Jadi sistem pakar ini ada kelebihan yaitu dia bisa bekerja walaupun aturannya sedikit ya. Kalau sistem profesional itu eksekusinya dilakukan step by step ya, tahap demi tahap ya. Sedangkan kalau sistem pakar dia dilakukan dengan menggunakan heuristik dan logika pada seluruh basis pengetahuannya ya. Kalau sistem profesional itu butuh informasi yang lengkap ya. Sedangkan sistem pakar kebalikannya, dia tidak butuh informasi yang lengkap ya, atau mengandung ketidakpastian juga bisa ya. Itu bedanya. Kemudian kalau sistem profesional itu manipulasinya efektif dan basis datanya cukup dari basis data yang besar ya. Jadi kalau basis data yang besar maka dia manipulasinya efektif. Sedangkan sistem pakar bedanya hanya basis pengetahuannya saja ya yang besar, bukan basis data tapi basis pengetahuan. Itu kalau sistem pakar ya. Sedangkan kalau sistem profesional itu menggunakan data, sedangkan sistem pakar itu menggunakan pengetahuan. Jadi bedanya hanya data dan pengetahuan ya. Kemudian sistem profesional itu tujuannya adalah efisiensi, sedangkan sistem pakar itu tujuannya adalah efektivitas. Kalau sistem profesional itu datanya bersifat kuantitatif atau bersifat angka atau statistik, sedangkan sistem pakar itu sifatnya adalah kualitatif atau dia berdasarkan uraian deskriptif ya. Lalu kalau sistem profesional itu menambah dan mendistribusikan akses ke data numerik atau informasi, jadi berkaitan dengan yang sebelumnya tadi ya. Sedangkan kalau sistem pakar itu menambah dan mendistribusikan akses ke pertimbangan dan pengetahuan ya. Itu bedanya sistem profesional dan sistem pakar ya. Sistem pakar mempunyai ciri khas yaitu dia terbatas pada domain keahlian tertentu saja, jadi tidak semuanya. Jadi kalau misalnya penyakit ya penyakit aja misalnya. Kalau misalnya kerusakan komputer aja gitu misalnya, itu ciri sistem pakar, dia tidak bisa dipakai semuanya. Lalu sistem pakar itu dapat memberikan penalaran ya. Jadi dia tidak perlu datanya lengkap atau tidak perlu datanya pasti. Kemudian sistem pakar itu bisa menjelaskan alasan dengan cara yang bisa dipahami ya, karena yang nanti kan pakar, yang pakar bisa dipahami lah. Apalagi dalam komputer, maka kalau komputer itu selalu sabar ya, dan tidak seperti manusia yang kadang-kadang tidak sabar ya. Kemudian sistem pakar itu bekerja berdasarkan kaidah atau rule yang tertentu ya. Kemudian sistem pakar itu mudah untuk dimodifikasinya ya, mudah dimodif karena dia open source tadi ya. Kemudian sistem pakar itu basis pengetahuannya dan mekanisme inferensinya itu terpisah ya, jadi tidak bergabung jadi satu ya. Sistem pakar itu outputnya bersifat anjuran ya, jadi dia lebih bersifat anjuran, dia tidak memerintah misalnya kamu harus gini, nah, bukan gitu, tapi misalnya kalian ada konsultasi dengan sistem pakar, oh kamu sebaiknya gini ya, dia tidak memaksa, dia hanya menganjurkan saja ya. Kemudian sistem pakar itu dapat mengaktifkan kaidah yang secara arah yang sesuai ya. Seperti itu ciri-ciri sistem pakar ya. Nah, ada beberapa area permasalahan dalam sistem pakar ini ya. Yang pertama itu interpretasi, yaitu menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data input ya.
Kemudian prediksi itu memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari situasi yang ada. Lalu diagnosis itu ya, menyebutkan suatu keadaan berdasarkan gejala yang diberikan. Nah, ini misalnya diagnosis penyakit ya. Jadi secepatnya bisa menggantikan, dapat dikatakan bisa menggantikan dokter walaupun tidak 100% akurat ya. Kemudian desain ini adalah melakukan perancangan berdasarkan kendala yang diberikan ya. Lalu planning ini merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Lanjut yaitu monitoring ini maksudnya adalah membandingkan hasil pengamatan dengan proses planningnya ya. Kemudian debugging yaitu menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem ya. Kemudian reparasi ini melaksanakan rencana perbaikan ya. Lalu ada instruction ini adalah melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging dan perbaikan kinerja. Jadi instruction ini gabungan dari diagnosis, debugging dan perbaikan ya. Terakhir yaitu kontrol ini dia gabungan dari semuanya ya. Jadi dia melakukan kontrol terhadap hasil interpretasi, diagnosis, debugging, monitoring dan perbaikan tingkah laku sistem. Jadi dia adaptif ya. Dia bisa mengupdate sendiri pengetahuannya. Itu kalau kontrol. Nah, contohnya seperti ini yang saya sepakati kurang lebih seperti ini. Ya, bagian-bagiannya bisa kalian lihat sendiri. Jadi bagian-bagiannya ada timbal balik, ada yang cuma satu arah saja. Ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Kalau ada yang menanyakan, silahkan tinggal komentar ya. Saya Eda Berkasa untuk pertemuan kali ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam budi luhur ya.